Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian jemaah masjid Baitus Salam yang semoga selalu dalam jagaan lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pertemuan pertama kita ya setelah bulan Ramadan, tak lupa sebagaimana adat para sampurna dulu, ana ucapkan buat antum semuanya taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan saban tahun kita selalu dalam keadaan baik, wabil khusus iman kita. Naam, sekarang kita masuk pada kita masuk pada ucapan musannif, ucapan penulis. Di pertemuan terakhir kemarin kita telah ngebahas bareng-bareng terkait ketika kita itu mau beribadah tapi ngerasa bahwa itu akan timbul riya, sehingga apakah harus ditinggalkan atau tidak. Maka Al-Imam bin Qudamah mengajarkan kepada kita, fa in kana al-ba'itsu lahu 'ala ta'akhirudin, jika yang muncul yang menjadikan kita semangat untuk beribadah itu bukan agama, bukan faktor karena untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi karena manusia, maka kata beliau fa hadza yanbaghi an yutrak, yang seperti ini harus ditinggalkan, li'annahu ma'siyatun la ta'ata fi, itu adalah sebuah kemaksiatan dan tidak ada ketaatan sedikit pun di sana. Kalau yang memotivasi kita dalam beribadah itu bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Tapi kalau yang muncul ini adalah suatu yang sifatnya agama karena Allah, sudah benar-benar ikhlas kepada Allah, maka tidak boleh ditinggalkan. Li'annal ba'itsa ad-dinu, karena yang mendorong kita adalah agama, karena faktor ikhlas kepada Allah SWT. Terus kemudian yang berikutnya lagi, ketika kita mau beramal tapi takut riya, maka seyogianya kita juga tidak boleh meninggalkannya. Kenapa? Li'annahu makaidi syaitan, kata Ibnu Qudamah, karena ini adalah termasuk tipu daya setan. Nah, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, Ibrahim An-Nakhai ini kalau nggak salah gurunya Hamad bin Abi Sulaiman, sedangkan Al-Imam Hamad ini adalah gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu saking cintanya kepada gurunya, maka ketika punya anak laki-laki dikasih nama Hamad. Nah, dikasih nama Hamad. Tapi kisahnya panjang, tidak perlu kita panjangkan. Apa kata Ibrahim An-Nakhai? Berarti ini si mbah gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Dia meninggal tahun 90-an Hijriah. Tapi berarti masih daulah Umayyah ya. Idza ataka syaitan wa anta fi salatin faqala innaka mura'in fazidha tula. Kalau kamu pas sholat, terus kemudian setan datang kepadamu terus bisikin kamu, wah kamu riak, panjangin aja. Jadi sholatmu malah bikin panjang, bukan cepet-cepetin, panjangin aja sholatmu. Nah, demikian juga ketika kita sedekah, wah kamu riak, banyakin aja sedekahnya.
biar setan nggak main-mainin kita. Wallahu taala alam. Makanya sunahnya kalau kita diganggu setan terus lupa apa ya jumlah rakaat dan sebagainya, kan di ending akhir pakai sujud sahwi, tambahin lagi. Nah, tapi sekarang kita masuk pada subbab baru, faslun fi bayani ma yasihu min nasyatil abdi bisababi ru'yatil khalqi wa ma la yasih, yaitu subbab tentang ketika seorang hamba itu jadi semakin semangat beribadah ketika dilihat makhluk, yang mana itu sesuatu yang boleh atau sesuatu yang tidak boleh. Nah, jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi qad yabitu ar-rajulu ma'al mutahajjidin. Terkadang orang itu menghabiskan malam bersama dengan orang-orang yang sholat tahajud. Nah, ini orang tahu kalau budaya di lingkungan sini, kalau di lingkungan pesantren itu kalau tahajudnya di masjid. Nah, kalau lingkungan rumah mungkin tahajudnya di rumah. Nah, itu di masjid nggak apa-apa. Budaya salaf juga di masjid nggak apa-apa. Fayusalluna aktsarul lail. Kemudian mayoritas malam, nah dia pakai untuk sholat. Wah, ini luar biasa. Nah, kita 1/5 dari mana pakai sholat udah bagus banget. Wa adatuhu qiyamu sa'atin. Dan biasanya kalau dia sholat itu bisa sampai 1 jam. Wa adatuhu qiyamu sa'atin atau qiyamu sa'atin. Fa yuwafiquhu. Ternyata orang ini itu, nah dia bisa seperti kayak orang-orang tahajud yang lain, jadi kalau sholat itu sejam. Au yasumuna fa yasum, atau mereka pada puasa juga, orang ahli tahajud ini dia juga ikut puasa. Walau lahum man ba'atha hadzal nasyad. Andaikan bukan karena orang-orang ini, nah dia itu gak bakal bersemangat untuk melakukan ibadah ini. Nah, ini bagaimana? Ini harus ditinggalkan atau tidak kelihatan bahwa orang ini itu bersemangat ketika ada orang lain. Tapi bukan berarti riya, bukan berarti riya. Dia muncul semangat kalau yang lain itu semangat. Ya kalau kayak kita kerja bakti itu loh, kerja bakti semuanya semangat. Ya kita semangat kalau semuanya ngopi, masa kita mau nyantai sendiri. Nah, misal. Tapi farubbama bisa jadi dhannun anna hadha riya. Bisa jadi orang kira itu ini riya. Bisa jadi walaysa kadzalika 'alal itlaq. Dan ini secara mutlak enggak kayak gitu. Enggak, bal fi tafsir. Ada rinciannya, enggak langsung disebut riya. Dulu ini ada rinciannya, wa huwa anna kullu mu'minin yarghabu fi ibadatillah ta'ala. Yang perlu kita tahu, setiap orang beriman itu memang dia senang beribadah. Nah, setiap orang beriman itu sifat dasarnya dia senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak suka maksiat. Nah, sifat dasar seorang mukmin. Kalau pasti suka maksiat, berarti dia ambil sifat dari yang lain, bukan dari sifat imannya. Nah, walakin ta'ubu al-awamil. Tapi terkadang banyak penghalang. Nah, wa tastahbihi al-ghaflah. Kadang lupa itu mengalaikannya. Ya, macam-macam. Mungkin kesibukan apa kayak mengalaikannya. Farubbama kanat musyahadatul ghair sababan li zawali al-ghaflati wa intifa'il al-awa'ib. Terkadang melihat orang lain bersemangat ibadah itu menjadi sebab lalainya ini hilang, dan penghalang-penghalang itu juga ikut hilang. Nah, kadang kayak gitu. Kita kalau melihat orang soleh kan, gimana Pak? Kadang kita jadi pengen jadi ikut soleh. Nah, wajahnya sejuk, jadi tiba-tiba kita pengen bertakwa. Fa innal insana idza kana fi manzilihi tamakkana minan naum ala firashin watiin wa tamatta'a bi zawjatihi. Terkadang orang itu kalau di rumahnya ya, dia itu bisa nikmat tidur, padahal di atas tikar yang tipis. Nah, bahkan dia bisa sampai menggauli istrinya sekarang tikar yang tipis. Mungkin pengantin baru kali. Nah, udah pengantin lama nggak tahu loh, nggak pakai yang bagus, nggak tahu smart nggak. Masih rezeki ini. Fa idza bata fi makanin gharib, tapi kalau dia nginep
di tempat yang asing. Nah, misalnya di rumah saudaranya, bawa istrinya atau bagaimana, tempat yang asing, walaupun mungkin spring bed, indafa'at hadhihi syawagil, maka apa ya, kesibukan-kesibukan ini menjadi muncul lagi. Wa hasarat lahu asbabun tab'athu 'anil khair. Oh, afan. Baik. Ini selesai di sini ya. Nah, ketika kesibukan-kesibukan itu hilang, dafa'ah hilang, dan muncul sebab-sebab untuk dia menjalankan kebaikan, minha syahadatu al-'abidin, di antaranya adalah dia melihat para ahli ibadah. Jadi kadang kita bersyukur ya, di Masjid Baitul Salam ini salat subuhnya. Coba kalau misalnya di suatu masjid, suatu masjid itu salat subuhnya satu nggak penuh, kadang cuma 2-3, nggak semangat. Saya pernah dapat cerita, nah itu salat subuh itu cuma 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Bahkan teman Ani itu pernah bilang, dia kalau salat subuh itu selalu 3 orang biasanya. Imam, 4 orang maaf ya, imam terus makmum 3, 1 lagi mbah-mbah yang sudah sepuh, yang mungkin 80-an. Nah, suatu ketika si imamnya ini berhalangan hadir. Nah, teman Ani ini nggak dia mau maju, memang ngajinya juga kan mungkin belum sip-sip banget. Akhirnya si mbah ini yang udah 85 atau berapa kali teman itu maju. Begitu maju, ya kita nggak bahas bacaannya ya. Teman Ani itu menyium bau aroma sedang, bau pesing. Karena kan kalau sudah lanjut banget itu kan nggak sadar bau pesing. Akhirnya pada mufaraqah, pada buku selesai sendiri. Nah, si mbah ini ketika udah ngasih salam, dilihat kanan kiri ada orang udah selesai sendiri. Nah, alhamdulillah kita nggak di posisi yang sedikit jamaahnya, alhamdulillah. Nah, jadi ngasih semangat dan alhamdulillah mayoritas baiklah. Ini serius buat surga dunia, kata Rasulullah, surga punya tetangga kayak gini itu surga. Waqad ya'suru 'alaihi shaum, terkadang ya puasa sunnah itu berat. Fi manzili, kalau di rumah itu puasa sunnah itu berat. Likathrati al-mata'im, karena makanan banyak. Ani kadang salut sama teman-teman itu yang begitu habis lebaran langsung puasa, langsung samalan itu, salut tadi. Nggak sanggup begitu. Opor masih banyak. Nanti aja agak mundur-mundur ini. Saya ngajarin yang benar ini. Salut kadang, masya Allah, ada teman-teman. Apalagi nenek-nenek ada itu usia 65 tahun, sawalan ya Allah. Ditawarin bisa ini. Tapi bikhilaf dari berbeda dengan kondisi yang tidak seperti itu. Maksudnya ketika tak di rumah, nggak banyak makanan. Jadi ketika teman-temannya pada puasa sunnah, ikut puasa sunnah. Dulu waktu anak kecil tuh pindah-pindah satu tempat. Ketika lingkungan yang baru itu anak-anak kecilnya pada puasa Senin Kamis, jadi ikut-ikutan kayak ngetren. Nah, kayak ngetren. Fa fi mithli hadhihi al-ahwali yang tadibu asyaitanu lisaddi 'anil ta'ah. Maka contoh-contoh seperti ini menjadikan setan itu kesulitan untuk menghalangi kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungannya begitu. Lihat kisah-kisah salafun dulu. Kalau misalnya kita curhat karena maksiat kita dan sebagainya, nah pasti dia akan melihat lingkungan kita. Kalau kita suruh pindah, pasti suruh pindah. Setelah hijrah itu banyak ulama yang mengatakan ini tidak berhenti. Ini tidak berhenti. Di antaranya adalah hijrah dari tempat maksiat ke tempat yang ke tempat yang orang-orang taat. Nah, untuk orang-orang awam untuk kita ini cocok. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang imannya kuat dan justru di situ dia bisa memberikan pengaruh, maka tidak boleh pindah. Wa yaqulu, dan dia berkata, nah maksudnya setan di sini ya, idza amilta ghayra 'adatika kunta muradiyan. Kalau kamu beramal ibadah yang itu bukan suatu kebiasaan, tiba-tiba kamu rajin, itu jelas kamu lihat. Fala yanbaghi an yaltafita ilaihi. Maka yang seperti ini kita nggak boleh untuk melawan setan. Coba kita tetap ibadah. Wa inna ma yanbaghi an yanzura ila qasdihi
al-batin, tapi lebih fokus untuk melihat ke dalam hatinya. Apakah ini itu ria atau tidak? Kita fokus melihat hati kita aja. Wala yaltafitu ila waswasi syaitan, dan tidak perlu menoleh pada waswas syaitan. Wallahu ta'ala. Saya pernah lihat konten-konten YouTube kalau salah pendek-pendek itu. Nah, ada istri godain suaminya ketika pulang ke rumah mertuanya. Maksudnya si suami ini pulang ke rumah orang tua si istri, tiba-tiba rajin sholat jamaah, istrinya godain gara-gara ada mertua ya. Itu sebenarnya nggak boleh juga godain seperti itu. Baik. Wa yakhtabiru amrahu bi ayyumathila al-qauma fi makanin yarahu wa la yarawnahu. Baik, kita melihatnya untuk melihat diri kita ria atau tidak, kita diminta untuk membayang dulu. Andaikan suatu ketika kita di satu tempat, di situ banyak orang, kita melihat mereka tapi mereka nggak melihat kita. Kalau zaman sekarang mungkin mudah membayanginya ya, di sebuah kaca. Nah, kayak di STDI Jember itu, nah pengujinya itu ditutup kaca. Dia nggak melihat akhwatnya, tapi mahasiswinya bisa melihat dia. Nah, bayangkan kita bisa melihat orang-orang itu, tapi orang-orang nggak lihat kita, kaca dan kita digerabi misalnya. Terus kita ibadah di situ. Nah, kita bayangkannya. Fa in ra'a nafsahu tasbu bi ta'budi fa huwa lillah. Kalau dia ngerasa tasawufi itu artinya jaga, bersungguh-sungguh. Kalau dia melihat dirinya dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di tempat itu, maka ibadahnya fix itu karena Allah SWT, bukan karena yang lain. Karena orang-orang nggak lihat, karena orang-orang nggak ya, tapi banyak orang. Nah, tapi banyak orang. Fa'il lam tasbu kana sahabuha indahu meriya. Tapi kalau dia nggak punya semangat beribadah, nah maka semangatnya ini jelas ria. Kalau pasti lihat jelas ya, dia nggak ada semangat ibadah, berarti ini ria. Waqtis ala hada, silahkan dikiaskan terhadap permisalan ini. Kasih contoh-contoh yang lain lagi. Nah, misalnya dalam kasus-kasus kita, ya intinya kurang lebih seperti ini. Ketika dilihat orang, kita semangat atau tidak. Nah, fahadhihi jumlatu afati arya fakun bahasan anha. Ini adalah kira-kira secara global bencana-bencana riya, dan kamu harus nyari tentang bencana-bencana yang lain. Wa tafaqqad niyataka, coba perhatikan terhadap niatmu, itu riya atau tidak. Fa inna riya akhfa min dabibian namli, karena riya itu lebih lembut daripada langkah semut. Langkah semut tuh nggak ada suaranya. Nah, kayak ninja itu nggak ada suaranya. Wa yang bakhilil muridi ayal zamakal bahu al qanaata ayul zima qalbahu al qanaata bi ilmillahi fi jami'i ta'atihi. Hendaknya orang yang pengen orang yang pengen mendekat kepada Allah itu hendaknya untuk mengharuskan, mewajibkan, melanggengkan hatinya merasa cukup dengan Allah tahu dia beribadah. Di setiap kata-katanya cukup Allah syahidi, Allah syahidi, Allah melihatku, Allah melihatku, nggak perlu perhatian orang lain. Nah, itu kalau sudah bisa, insya Allah udah cakep. Dia nggak butuh dilihat orang lain. Nah, di sini ada kalimat yang nanti di bawah agak soal di pertemuan berikutnya ya, sampai diibaratkan orang-orang dengan kita dilihat orang-orang dilihat binatang, sampai sama aja, sampai seperti itu. Bukan berarti anggap orang itu binatang, tidak. Maksudnya nggak ngaruh apa-apa. Wa inna ma yakna bidzalika man khafa Allah wa raja. Orang akan bisa qanaah atau merasa cukup dengan cukup dilihat Allah saja, itu bagi orang yang memang takut sama Allah saja dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, pengen ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang-orang soleh itu beramal ibadah karena memang dia buru-buru pengen ketemu dengan Allah. Nah, kita perhatikan biasanya orang kalau soleh banget itu, mohon maaf, usianya biasanya tidak panjang, jarang yang panjang. Nah, saya dulu punya teman itu, diajak ngibah itu susah, masa ngibah.
Nah, hatinya itu selalu berbaik sangka, senang ibadah. Ya, usianya nggak sampai 40, tapi bukan berarti selalu begitu, Pak. Nah, biasanya orang yang baik gitu usianya tidak panjang karena memang kehidupan di dunia ini Allah itu sayang sama kita, saya sama orang tersebut maksudnya, maka terus segera diambil dan tidak berlama-lama. Wala yanbaghi ayyisa nafsahu min al-ikhlas, dan hendaknya dia tidak membuat putus asa hatinya dari sifat ikhlas. Kayaknya saya nggak bisa ikhlas nih, kayak gitu tuh jangan dibuat putus asa hati kita. Bi ayyakul, semisal dia berkata innama yaqdiru 'ala al-ikhlas al-aqwiya, sungguhnya bisa ikhlas itu hanya orang-orang yang kuat imannya aja. Wa ana minal mukhlitin, dan aku ini termasuk orang yang mencampur adukan antara ikhlas dan ria. Wah, ini bukan levelku, soalnya kayak gitu. Fayatruku al-mujahadata fi tahsili al-ikhlas, kalau dia meninggalkan untuk selalu berusaha untuk ikhlas. Nah, ini hendaknya kita tidak seperti ini. Li'anna al-mukhlita ila dzalika ahwaj, karena orang yang ikhlasnya masih campur-campur dengan ria itu untuk mujahadah, untuk benar-benar melatih ikhlasnya itu lebih butuh daripada orang-orang yang sudah kuat ikhlasnya, sudah kuat imannya. Allah ta'ala alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas kisahnya Ibrahim bin Adham. Insyaallah banyak faedahnya yang bisa kita ambil dari kisah dari nanti yang akan diceritakan oleh Ibrahim bin Adham. Sehingga cerita Ibrahim bin Adham ini adalah santrinya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah salah satu gurunya Harun ar-Rasyid, seorang khalifah itu nih. Berarti beliau ya saudara-saudara gurunya Harun ar-Rasyid. Nah, dan ilahuna sampai sini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.